Kembali lagi bersama dengan dua orang ganteng hari ini yang sudah berkumpul bersama-sama. Ini orang ganteng nomor 1, ya ini orang ganteng nomor 2 ya. Ferdi, apa kabar? Baik, Mas Adi. Oke, Ya. kita masih berada di Handpick by Hand dan kali ini di edisi selanjutnya kita akan membahas mengenai sesuatu yang bisa membuat kamar kita atau rumah kita atau tempat usaha kita menjadi lebih mewah. Wah, mewah. Mewah ya. Mewah. Kita mewah ya. Di edisi sebelumnya kita lihat dari dinding, dari dan sebagainya gitu ya. Kalau sekarang Mas Henry, kita mau menuju kemana ini? Kita mau membahas apa nih sekarang? Karena kemarin kita sudah membahas tentang batu atau stone, hari ini kita bahasnya tentang kayu ya, perkayuan. Kita ya tukang kayu nih hari ini. Ya, perkayuan. Oke. Perkayuan ini maksudnya kita masuk ke bagian floor atau bagian pintu atau bagian mana nih? Oke, kita pertama akan bahas bagian floor dulu. Kita tahu bahwa satu rumah ya seperti yang saya kemarin bilang keseimbangan tentang kayu dan batu. Yes. Sekarang kita bahas tentang kayu, kita bahas dari lantai dulu ya. Dimana lantai biasanya untuk bagian kamar. Jadi biasanya kita lebih enak memakai kayu untuk mengangkat bahwa kamar itu lebih nyaman, lebih enak untuk diinjak lah. Kayu sendiri kita bagi menjadi beberapa bahan ya. Pertama, bahan yang paling banyak orang pakai yaitu bahan dari vinil. Vinil. Yes. Oke, ini dia. Yes. Ini vinil ya. Adalah vinilnya. Kalau dulu kita banyak orang pakai parket ya. Parket itu adalah bahan yang sama-sama pakai film atasnya seperti pakai film seperti ini. Cuma dia bawahnya itu memakai kayu seperti MDF atau HDF, di mana pada saat itu banyak ditinggalkan oleh orang, Mas Adi. Kenapa? Karena pada saat itu HDF atau MDF sendiri kalau misalnya terkena air, dia akan menjadi seperti bubur. Kena panas matahari dan dinginnya AC, dia gampang untuk muai susu, sehingga kalau kita lihat tiba-tiba natnya kok menggang-menggang sendiri. Oh, jadi itu penyebabnya. Iya, itu penyebabnya. Lalu yang terakhir, karena dia sangat empuk dan dia basicnya kayu, dia mudah sekali untuk termakan rayap. Iya, benar. Jadi kalau misalnya di rumah tiba-tiba, loh kok nggak ada yang makan, anak saya juga nggak lapar, kalau tiba-tiba kok kayunya hilang, itu rayap, itu bukan anaknya ya. Sejak kapan anaknya makan kayu? Iya. Mungkin lapar banget ya. Betul. Maka dari itu terbelah satu teknologi kira-kira hampir 10-12 tahun yang lalu ya. Adalah teknologi vinil, di mana dia memakai sama-sama pakai film depannya, tapi belakangnya ini dia dudukannya dia pakai plastik murni ya. Pakai plastik murni, di mana plastik ini kalau sama air pastilah, pipa juga dari plastik. Jadi dia sangat tahan terhadap air. Lalu dia karena dia dari plastik, rayap juga nggak makan. Dan sistemnya sistem lem, di mana banyak orang mudah sekali seperti prakarya aja. Jadi dia tinggal pakai lem kuning aja, bawahnya udah rata, ditempelin, nanti jadilah memakai ini. Memang bikin kamar itu jadi kayak lebih hangat ya? Lebih hangat. Betul. Lebih, kalau kita pakai misalnya bahannya granit atau keramik, mungkin kalau kena AC kita injek bawahnya dingin ya. Iya, betul. Tapi kalau pakai kayu ini, kita injek juga enak bawah. Dan kalau saya bilang, kalau misalnya bawahnya keramik atau granit, kadang-kadang sama-sama bersih nih, tapi kita untuk duduk di lantai itu kayaknya masih rada, gimana ya duduk di lantai di keramik gimana. Tapi kalau kita sudah memakai bahan motif kayu seperti ini, kita untuk duduk di lantai. Kayaknya itu orang kaya, men. Gila. Lo orang kaya nongkrong di mana? Nongkrong di mall. Gue orang kaya nongkrong di kamar. Nongkrongnya di kamar. Kamar gue udah mewah. Kamar siapa? Iya. Oke, jadi kesalahpahaman orang kalau misalnya pengen, kan kadang-kadang orang taunya parket duluan. Zaman dulu, ya kan, taunya aku pengen rumahku dikasih parket. Padahal teknologi itu kayak udah lama, selasir banget gitu kan. Lama banget. Dan sekarang udah timbullah inovasi baru yang lebih canggih, lebih murah juga. Lebih murah. Oke. Vinil ini sistemnya tinggal tempel aja. Nggak kalah menarik. Di kira-kira 2-3 tahun yang lalu keluarlah satu produk lagi. Sama-sama dia menggunakan film, kita buang dulu. Orang kaya dibuang. Ya, sama-sama menggunakan film, tapi dia memakai bahan di belakangnya adalah plastik dan stone powder. Oh, jadi beda ya? Jadi beda ya. Oke. Teknologi ini didatangkan karena apa? Karena dia memakai stone powder supaya dia lebih tahan terhadap tekanan, terhadap benturan. Kedua, dia juga lebih tahan terhadap muai susut. Lebih tahan lagi terhadap muai susut. Jadi kalau misalnya terhadap sinar matahari yang sangat terik, tiba-tiba ada kena AC segala macam, tiba-tiba dia bisa muai. Kalau di vinil mungkin dia bisa rada lebih gelombang sedikit. Kalau ini dia lebih tahan. Ini lebih tahan. Karena dengan basic stone powder, stone tidak muai susut, jadi dia lebih tahan terhadap benturan, dia tahan lagi terhadap muai susut.
Dan teksturnya pun walaupun sama-sama pakai film, teksturnya lebih sangat mirip seperti kayu asli sendiri. Oke. Dan ini sendiri finishingnya, patternnya macam-macam. Kayu itu macam-macam. Jadi untuk melengkapi koleksi kayu lebih sulit karena brown itu ada banyak banget. Betul. Masih ada grey banyak banget. Betul. Masih ada lebih abu muda lah, itu juga banyak sekali. Jadi dan itu masih tergantung dari urat, mata, tekstur, motif. Beda-beda lagi. Banyak ada orang senang yang lebih antik, lebih banyak uratnya, lebih kelihatan kayu rusak apa segala macam, banyak sekali. Jadi kalau misalnya pengen punya semua koleksinya, punya rumah jangan punya satu, punya rumah 5 gitu. Punya rumah 5, masing-masing kamar kan 5 tuh, beda-beda gitu. Dengan ada yang punya banyak rumah, masalah diselesaikan. Iya, karena kan semua koleksi bisa masuk gitu. Itu kejadian juga. Saya kalau misalnya milih gitu, Mas Hendrik, milih satu, yang ini bagus, udah sampai kasir nih gitu. Ini bagus juga, yang ini bagus juga. Wah, gitu. Jadi bingung malah ya. Rumahnya dibanyakin. Adau. Tapi kalau misalnya ini nih, orang-orang yang sedang memilih antara beberapa produk yang tadi sudah dijelaskan gitu. Kalau Mas Hendrik sendiri dari pemakaian sehari-hari itu lebih prefer yang mana? Lebih disarankan untuk pakai yang mana? Apakah dua-duanya pas untuk dua kondisi yang berbeda gitu? Kalau saya kebetulan karena sekarang teknologi baru menggunakan SPC, saya lebih suka memakai SPC. Kenapa? Karena SPC sendiri dia sistemnya adalah sistem locking system seperti ini. Jadi dia tidak menggunakan lem lagi, sehingga pada saat kita masang di satu lantai yang sudah rata, kita dengan sistemnya klik aja, misal. Tinggal. Ini tinggal dari dua ini digabungkan. Oke, digabungkan. Ini berarti nggak perlu tukang ya? Tukangnya tinggal motong-motong aja di pinggirnya. Jadi enaknya apa? Kalau kita ngontrak atau ngekos, kalau kita pakai vinil sama-sama mudah. Tapi karena kita pakai lem pada saat kita membongkar, kita masih harus membersihkan lemnya semua. Betul. Tapi kalau ini kita bongkar tinggal lepas gini saja. Bawa ke tempat lain, pindah lagi tempat lain. Enak, ajaib, mudah ya. Mudah. Dan ini kan kalau kita lihat ini dua pattern yang berbeda. Tapi begitu disambungin gitu kok lucu juga ya. Lucu juga. Jadi banyak kali yang mungkin bisa dikreasikan ya. Nah, ini hebat loh. Udah auto locking aja gitu. Dan bawahnya sudah ada underlayer, sehingga kita tidak perlu menambah lagi underlayer atau foam di bawahnya. Sudah sepaket sama barangnya, tinggal pasang. Langsung apa yang ada di bawah dari misalnya keramik warna putih, tempelin aja dari langsung mewah ya. Betul sekali. Ada apa lagi yang dibawa kali ini? Kita ada lagi, kalau misalnya pingin naik level lagi ya, kita ada satu lagi adalah ini menggunakan kayu asli, tapi kita bukan pakai MDF HDF ya, dia sistemnya atasnya bukan film, tapi dia veneer. Jadi kalau misalnya nggak suka dengan artificial, suka dengan kenaturalan suatu kayu, kita juga ada flooring yang menggunakan veneer kayu asli, dimana dia menggunakan lapisan kayu oak, kayu ek ya bahasa Indonesianya. Jadi menimbulkan suatu bidang yang benar-benar, tua mudanya dapat. Perbedaan setiap kayunya, setiap lembarnya juga ada. Tidak seperti film ya. Kalau film perbedaannya ada yang bisa sama, ada yang bisa berbeda karena dicetak. Kalau ini semua berbeda. Dan ini masangnya juga gampang. Masangnya sama, dia sistemnya locking system. Locking juga ya. Locking system. Jadi kalau misalnya dipasang, nah ini ada udah jadi. Tara. Ini digabungin bagus ya, maksudnya orang-orang juga nggak, kan biasanya kalau misalnya petar gini ya gini aja semua. Betul. Nggak selalu gitu juga ya. Ini pasang herringbone, kelihatan warnanya ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Jadi lebih terlihat seperti natural. Wede, kalau misalnya masih bingung, datang dong ke sini. Nanti nanya-nanya dulu, nggak apa-apa. Pasti dibantu. Pasti kita bisa tentukan mana yang paling baik untuk rumah Anda. Yes, betul sekali. Atau mungkin ada juga yang mau buat kos-kosan ya kan, yang buat kontrakan juga. Karena waktu kita syuting ini klien masuk keluar. Gila. Banyak banget ya? Kalau kita lihat fakturnya segini. Gini banyak banget ya. Banyak banget. Itu tidak melulu juga gimana? untuk indoor, Pak Mas Adi. Jadi kalau untuk indoor kita pakai kayak seperti tadi vinil, SPC atau kayu asli tadi. Tapi kalau untuk outdoor kita pasti masih ada pemakaian kayu juga ya. Yaitu kita bilang kayu decking. Kayu decking sendiri. Nah, kita di sini menyediakan dua nih.
Ini bagus banget nih kalau misalnya di rumah punya kolam renang, kolam ikan, ya. Dikasih ini pinggir-pinggirnya, udah mewah. Ini bedanya apa? Jadi kalau untuk outdoor kita membagi menjadi dua lagi. Satu adalah barang pengganti kayu asli. Ini kayu asli ya. Kayu asli. Ini barang penggantinya kita namanya reholes. Jadi barang pengganti ini menurut saya barang pengganti kayu yang sangat low maintenance. Sangat low maintenance. Jadi ada dua. Jadi kalau misalnya suka dengan keaslian kayu tersebut bisa memakai kayu asli. Kita ada kayu asli dari Kruing, dia sistemnya juga kayu lapis atau lapisan kayu sehingga dia lebih stabil, tidak muai susut. Dan ini sudah weather and boil proof. Jadi jangan takut tentang dia nggak stabil. Ada satu lagi kalau misalnya pingin low maintenance, nggak perlu recoating atau refinish selama beberapa bulan atau beberapa tahun sekali, kita ada yang namanya reholes. Ini sepanjang tahun warnanya, teksturnya bagus terus. Nggak berubah Karena dia bahannya benar-benar sekam padi. Dia diwarna juga dari atas sampai bawah. Ya kalau dilihat di sini. Jadi kalau suka low maintenance kita sarankan ke Artificial reholes. Kalau suka dengan kasih satu produk, kita ada satu lagi decking WBP Kruing. Weather and boil proof Kruing. Mau pilih yang mana terserah ya, terserah feel-nya seperti apa gitu ya. Nanti di sini dari mentah ini kita bisa finish lagi. Pilih aja finishnya mau sampai seberapa. Tinggal pilihannya seperti ini. Pilih aja mau lebih merah, lebih hitam, lebih coklat. Ada. Ini berarti kalau misalnya dijual per batang. Berapa panjang? Satu batangnya 2,4 meter. 2,4 meter. Lebarnya ada 14,5, ada 19,5 cm. Nanti tinggal dilihat aja kebutuhannya seperti apa, dipotong-potong sendiri, nanti bisa disusun seperti itu ya. Betul sekali. Harga jauh beda atau? Harga lebih ekonomis yang asli. Malah lebih ekonomis yang asli daripada yang bahan ini. Tapi bahan ini enaknya nggak perlu maintenance lagi. Jadi pingin saya jarang di rumah, saya pingin rumah 5 tahun lagi saya ke sana juga nggak pingin refinish. Saya pingin bagus terus. Ini solusinya. Solusinya banyak banget ya berarti ya. Betul. Kalau ingin keaslian silakan pakai yang ini. Nah, itu dia. Saya penasaran tuh yang punya rumah 5 tahun nggak dikunjungi itu rumah siapa ya? Rumah siapa yang nggak dikunjungi ini? Apa lagi yang pengen disampaikan untuk masalah flooring dan kayu nih? Apa ada lagi? Kayu dalam suatu rumah sangat banyak, yang mebel juga kayu. Dan kita mau memperkenalkan satu lagi yaitu pintu. Bener. Ini yang di belakang kita, kenapa kita pilih syutingnya di sini? Karena ini bener-bener ini jadi focal point banget kalau menurut saya. Betul sekali. Ini custom. Ini custom. Jadi menurut saya pintu utama dari suatu rumah itu sangat menentukan kita bilang apa ya, kemewahan, kebagusan suatu rumah. Jadi dari sini kita memberikan ciri khas kali. Ciri khas ya. Jadi dari situ kita membantu. Pintu utama dengan pintu dalam biasanya menggunakan desain yang berbeda. Pintu utama biasanya desainnya sangat bagus dan rapi dengan handle yang bagus. Kita bisa membantu melayani di Handpicked by Hand sendiri, yaitu jika desainer atau misalnya Anda sendiri mempunyai desain yang bagus untuk pintu utama, kita bisa bantu untuk rakitkan, kita bantu untuk buatkan dari bentuknya, dari ukirannya, dari engselnya kita juga sudah bisa hitungkan, sampai pemasangan, sampai digital door lock-nya untuk pintu rumah Anda. Satu paket ya? Satu paket. Nih, digital door. Nanti saya kasih lihat ya gambarnya. Ini keren banget nih soalnya. Masuknya pakai gini. Tinggal nyaman. Langsung. Ini udah tinggal pencet aja lock unlock gitu ya. Betul sekali. Tapi ini untuk proses pembuatannya sendiri dari mulai konsep sampai jadi kira-kira berapa lama? Kira-kira kalau konsepnya biasanya yang lebih lama ya, kita tektokan, nanti kita bilang, ini nanti beratnya segini, nanti membutuhkan engsel yang segini, nanti ukirannya kira-kira cocok seperti apa. Kita tektokan, kalau misalnya konsepnya cepat, pembuatan pintunya paling memakan waktu 1 bulan. 1 bulan? Yes. 1 bulan untuk jadi kayak gini kayaknya worth it ya? Yes. Untuk ditunggu ya, karena ini betul-betul waktu kita masuk ke Handpicked by Hand, itu yang pertama kali saya pengen pegang itu ini. Ini bukan saya ya? Itu selanjutnya. Iya. Nanti kalau saya pegang ada yang marah. Apa sih?